Jujur saya sebagai laki-laki mengharapkan seperti itu. Mengharapkan apa? Yang buat dosa lagi. Jadi Bung Leo, hari ini gue ngajak lu ke studio ngobrol aja. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi lah tentang mantan. No problem, it's okay. Jadi lu punya mantan gak sih? Punya dong. Anjing. Tidak. Gini, dalam apa hubungan percintaan tuh kadang kita berharap kan. Iya betul. Jadi kan kita berharap biar apa hubungan kita dengan pasangan itu berjalan baik gitu. Akur. Tapi Iya. faktanya di tengah jalan selesai gitu. Oh, kadang bertolak belakang dengan yang kita harapkan. Yang kita harapkan Ya, gitu. ya, ya. Jadi di tengah jalan selesai. Nah, akhirnya pas sudah selesai gitu jadilah mantan. Nah, ujung-ujungnya kita saling benci. Ada yang saling benci. Iya betul sekali. Iya. Lu pernah gak benci mantan lu? Kalau untuk benci pasti ada, tapi kalau untuk saya pribadi tidak terlalu lama sih. Paling sebentaran doang aja. Ngapain kita membenci terlalu lama? Tidak pernah membenci mantan? Pernah tapi hanya sesaat. Hanya sesaat. Kenapa kau bisa benci mantan? Mungkin karena emosi ya, perasaan jiwa kita kan emosi, merasa tersakiti. Pastilah dari satu sisi kan kita merasa bahwa kita tersakiti. Sebaliknya pun si cewek pasti akan begitu. Tapi itu ya dari saya ya sih, seperti itu. Jadi kau sakit itu karena mantan selingkuhin gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu. Atau tiba-tiba dia tidak nyaman gitu. Kalau pengalaman saya selama pacaran, ini jujur ya, kita buka-bukaan di depan studio ini ya. Karena dari saya sih yang sering menggantungkan sebuah hubungan, hilang tanpa sebab, hilang tanpa pemberitahuan kepada mereka gitu kan. Jadi nggak ada kasih kabar. Nggak ada kasih kabar sama sekali. Lu yang nggak kasih kabar atau mantan lu? Pribadi saya yang tidak kasih kabar. Tapi Betul. berapa kali gue lihat mantan yang nggak kasih kabar. Dari Akhirnya lu mana bilang, "Ya ini? udahlah, kita selesai." Anda ini kadang-kadang ya. Oke. Tapi dari sekian banyak mantan tadi jumlahnya nggak bisa kehitung, ada tidak satu orang yang paling menyentuh gitu, yang mungkin susah dilupakan? Ada nggak sih? Ada sih. Siapa? Ih, kepo deh. Kalau itu sih privasi sih. Privasi. Jadi Tapi- takut ngomong ke seinisial saja. Inisial nih, ya, inisial. Heeh. Inisialnya L. 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 Livia. Oh itu inisial Livia. Tuh. Inisial bukan itu. Oh bukan itu. Itu nama itu. Itu nama, Ya. bukan inisial. Terus dari, maksudnya paling terkesan, kenapa dia jadi yang paling berkesan di hati gitu, atau Suka duka kita alami, pokoknya kita lewati bersama. apa yang Ada kisah-kisah menarik pokoknya yang sering terjadi, yang sering diciptakan antara saya sama si dia itu. Ngopi dulu. Oke, apalagi yang mau Bung Andi tanyakan? Satu kata untuk mantan dulu. Ya boleh, satu kata untuk mantan apa? Satu kata untuk mantan. Fuck you. Untuk mantan lu tuh satu kata lu buat untuk mantan lu tuh apa? Menggambarkan mantan lu itu satu kata. Satu kata, dua kata. Terserah lu dah, 2 atau 3 terserah. Bagaimana? Terima kasih. Hah? Terima kasih aja, cukup kata terima kasih. Kenapa lu bisa bilang terima kasih? Karena sudah mengajarkan sesuatu yang baik buruknya. Jadi mantan lu itu ngajarin lu yang buruk. Enggak, maksudnya kan pastilah kita sebagai manusia tidak terlepas dari hal-hal seperti itu ya. Hal-hal seperti itu yang bagaimana? Jujur, kalau saya seorang manusia, jujur saya ini pendosa. Maksudnya ini pendosa. Dosa paling berat. Dosa paling pendosa. berat selama pacaran tuh apa? Pacaran, dosa paling berat. Dosa paling berat selama Dosa pacaran. paling berat. Dosa paling berat itu selama pacaran yaitu bejaji di bilik warnet. Nah, dosa paling berat yang lakukan sama mantan yang tadi yang bilang inisial tadi itu tuh memang dia paling berkesan ya. Nah, dia paling berkesan berarti dia sih yang kau vonis tadi bilang berbuat dosa banyak tadi, dan dia atau gimana? Paling banyak dengan dia. Paling banyak berbuat dosa. Tapi itu kau anggap dosa atau tidak? Dia sendiri anggap dosa tidak waktu itu? Saya tidak tahu lagi sama Dosa dia. yang paling enak gitu. Dosa yang paling enak gitu. Tidak. Ah? Dosa yang paling enak tidak itu? Dosa yang paling enak. Menurut kau dosa itu Setelah nikmat? enak baru merasakan bahwa oh itu dosa, itu salah. Oh, jadi tunggu lakukan dulu, enak dulu Ya baru bilang ada penyesalan. Oh ternyata itu salah. penyesalan atau pengen mengulang.
awal kita hilang komunikasi ya, maksudnya hilang komunikasi, mulai renggang, mulai terpisah gitu kan, pasti jujur saya sebagai laki-laki mengharapkan seperti itu. Mengharapkan apa? Yang berbuat dosa lagi. buat teman-teman jangan dicontoh ya. Gua bakar rokok dulu. Tapi udah bakar rokok dulu. Itu kan hasrat. Nah, bagaimana ketika lu udah putus sama dia, lu nggak punya lagi nih cewek nih, lu single lah, jomblo lah, untuk berbuat dosa lagi itu apa yang lu lakuin? Maksudnya untuk lu berbuat dosa sendirinya caranya bagaimana? Tadi Apa? O2SN, olahraga sedini. Senam jari. Five finger boogie. Five finger boogie. Gitu. Terapi jari. Terapi jari. Oh, jadi lu terapi jari. Kagak lah, maksudnya Gue tanya, lu pernah nggak terapi jari nih? Sebagai cowok nih, jujur nih. Lu pernah terapi jari nggak? Kerajinan tangan, pernah tidak? pernah sih. Apa? Jujur, gua enggak munafik. Seminggu berapa kali? Anjing. Enggak, gue Tidak. sebagai laki-laki nggak memungkiri itu, gue jujur. Kan gue dari awal gue bilang gue seorang pendosa, harus mengakui. Tidak, kok sekarang gue tanya nih, sebagai lu bilang lu seorang pendosa, apa lu melakukan itu lu anggap dosa? Gue rasa tidak lah itu. Ilmu kedokteran itu mengatakan Bahwa enak itu. Harus dilakukan. ya. Paling minim seminggu 2 kali. Salah satu program itu untuk enak-enak. Salah satu program kesehatan ya. Nah, Oh iya. berarti gini, ketika lu main itu olahraga usia dini tadi, enggak, lu dengar dulu. Ketika lu tadi olahraga usia dini atau five finger boogie tadi ya, jadi Terapi jari. terapi jari. Imajinasi lu kemana? Ke mantan lu itu atau kemana? Pemersatu bangsa. Kemana? Zaman-zaman tidak enak itu, waktu itu zaman pemersatu bangsa belum seviral-viral sekarang ya. Waktu itu masih kayak hot-hot. Enggak, maksudnya begini, kan mantan lu itu tadi paling berkesan. Nanti kita sampai ke pemersatu bangsa ini. Nah, mantan lu itu kan paling berkesan, ya kan? Mantan lu paling berkesan. Kira-kira yang lu imajinasikan dia itu apa? Pas olahraga sendiri itu. Nah, pas O2SN olahraga sedini. Fingerprint bermain tuh, gimana? Bukit Kopel. Hah? Jadi lu bayangkan, lu beli karet gitu kan. Lu beli karet gitu di Indomaret gitu. Rasa permen gitu. Berapa lama biasa lu kalau ini? Berapa lama? Dosa. Tidak, kadang begini. 5 menit, 10 menit. 5-10 menit. Biar gue bisa tahu nih, itu masuk dalam penyakit. durasi. Durasinya itu tuh apa? Atau pakai ronde? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Wah, itu lu gila berarti ya. Imagine Urat kepala keluar semua ini. Akar-akar keluar. Lari keluar. Bakso urat kelihatan. Oke, next. Ada nggak harapan lu untuk kembali dengan mantan? Ini untuk mantan yang inisial tadi atau untuk Semua mantan lah gitu. Lu berikan mereka kesempatan nanti kalau mereka datang lagi, Kak Leo, aku pingin balikan nih sama kamu, mau nggak kita apa kembali jalan memperbaiki hubungan kita? Lu kasih kesempatan nggak? kalau gua sebagai laki kasih kesempatan. Tapi dengan kasihnya kesempatan, berharap dari si dianya merubah semua kelakuan yang dulu-dulu ya. Bukan hanya dia sih, termasuk saya juga sih sebagai laki-laki, artinya merubah semua. Mungkin hal-hal buruk itu kita tinggalkan, memulai dengan sesuatu yang baru kan. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali ya mohon maaf, kita ending aja. Memang untuk berikan kesempatan kedua itu harus ada ya, biar dalam arti memperbaiki kedepannya lagi, membangun sesuatu yang baru dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih positif ya, itu ya. Jadi ini penutup kita ya. Jadi memang kita tuh tidak pernah tahu bahwa gini ya, untuk semua penonton ngobrol aja, bahwa kita nggak pernah tahu bahwa untuk di hari ke depan itu seperti apa atau kejadiannya seperti apa dalam hubungan percintaan kita. Jadi kadang kita berharap bahwa hubungan kita harus berjalan dengan baik, kita berharap untuk berjalan dengan baik, tetapi faktanya tidak demikian gitu kan. Tetapi satu yang paling penting bahwa begini, jikalau kamu memang tidak menginginkan mantanmu lagi, paling tidak jangan pernah membenci dia. Doakan dia. Nah, doakanlah yang terbaik untuk dia, dan kalau memang
kamu pun tidak ingin tahu tentangnya, ya udah nggak usah cari tahu. Biarkan dia jalan dengan kehidupannya, kamu juga berjalan dengan kehidupan kamu. Gitu. Bahwa cinta itu tidak harus dipaksakan. Kamu tidak perlu memaksakan diri kamu untuk jadi dengan dia. Jadi sekian untuk kami dari ngobrol aja. Ada kata bagaimana? Satu kata bijak dari Kata bijak dari mana? Bagaimana? Doa sang pendosa untuk mantan yang di sana. Lihat di kamera di depan. Kamera depan. Ngopi dulu. Doa sang pendosa untuk mantan yang di sana, entah dimanapun berada. Mantap. Jadi doa sang pendosa. Kau Apa pendosa. doanya? Apa doa? saya Apa pendosa. doa? Apa doanya? Artinya mendoakan yang terbaik. Itu judul apa atau apa sih itu? Doa sang pendosa, ada doa sang pendosa, doa yang baik. Itu pesan atau apa? Itu? Kata-kata Kata mutiara. bijak apaan? Kata mutiara. Saya tidak menemukan value dari kata bijak itu apa itu? Apa value dari kata bijak itu? Jadi gini, doa sang pendosa untuk mantan bahwa semoga kamu tetap baik-baik saja. Maafkan aku yang telah merusakmu atau aku yang telah menyakitimu. Menelantarkanmu. Menelantarkanmu. Melukaimu. Melukaimu. Jadi kamu melukai mantan-mantan kau. Kalau saya tidak pernah melukai mereka, saya selalu mencintai. Sekian dari ngobrol aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap ikuti channel kami terus. Thank you. Jangan lupa ngopi.